Sejujurnya, gue malas banget ngebahas tentang hal ini. Tapi, karena ini ngomongin soal masa depan pendidikan negara kita tercinta gitu ya, sumber daya manusianya, terus kemudian bagaimana ke depannya mungkin ponakan-ponakan kita, anak-anak kita itu bersekolah di negara ini. Makanya sepertinya lebih baik kalau misalnya kita bahas dan juga diskusin bareng-bareng gitu ya, tentang apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Well, there is so much shit happening right now bro. Dari mulai MBG dan sekarang kita bakal ngomongin soal perbincangan rekapitulasi hasil tes kemampuan akademik atau TK 2025 yang baru aja keluar baru-baru ini dari generasi Alpha yang baru aja lulus SMA. Ini lagi rame banget dibahas sama dua media sosial, yang pertama di Facebook dan yang kedua di Twitter. Di Twitter itu rame banget dibahas karena di-share sama Mas Ardianto Satriawan. Dibuat caption, ini skalanya 100 dari berita nilai TK jeblok, tapi seriusan ini skala 100. Memperlihatkan gambar rata nilai mata pelajaran wajib per provinsi untuk seluruh jenis satuan pendidikan. Ada 3 rata-rata mata pelajaran yang diperlihatkan di sini. Yang pertama bahasa Indonesia dengan rata-rata 55 sampai 60 ya nilainya. Matematika dengan rata-rata nilai 35 sampai 38, dan yang terakhir bahasa Inggris yang rata-ratanya lebih rendah lagi dari 28 sampai 30. Kalau misalnya mau pengen lihat nilai paling kredibelnya, lu bisa langsung pergi aja ke website tkemendikdasmen.go.id, di mana lu bisa milih nih mau jenjang apa, terus lu bisa lihat hampir semua mata pelajaran yang dites di TKA. Tapi biasanya yang emang di highlight sama berita-berita nasional itu 3 mata pelajaran doang, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan juga bahasa Indonesia. Lu bisa lihat ini rata-ratanya. Kalau misalkan nilai nasional bahasa Indonesia untuk adik-adik SMA kita sekarang yaitu 57/100. Kemudian matematika di angka 37/100 dan bahasa Inggris di 26/100. Mungkin sebagian dari rekan semua udah paham gitu ya, kenapa ini rame dibicarakan sama orang-orang di media sosial. Kok bisa nilainya sejelek ini gitu. Kebanyakan dari mereka nanyanya kayak gitu, kok bisa ya. Nah, untuk kita masuk ke dalam pembahasannya, gue pengen cari tahu dulu, gue pengen kita bercermin dulu lewat nilai-nilai sebelumnya di tahun 2015. Takutnya ini cuman pengen ngejudge antar generasi doang, iya gak sih? Di tahun kemarin tuh kayak gimana? Kita ambil sampel dari satu mata pelajarannya ya, karena yang paling di highlight itu matematika, jadi kita bakal ngambil data matematika. Ini gue coba untuk nyari lewat GPT gitu ya, interpretatif dari rata-rata matematika anak SMA. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 itu ngambil dari nilai UN. Dari tahun 2022 sampai tahun 2024 itu hasil nasional, dan 2025 itu tes kemampuan akademik, karena ini beragam. Di tahun 2019 sampai di tahun 2021 itu nggak ada UN katanya. Nah, dari tahun 2015 rata-rata matematika SMA itu 61. Kemudian makin lama makin menurun, 2016 54, rata-ratanya 27 50, 2018 45, 2019 39, dan sampai di tahun 2025 rata-ratanya 36,1. Well, kalau misalkan lu semua tanya ke gue, ini problemnya apa sih Bang Ray? Apa sih menyebabkan ini semua bisa terjadi? Kompleks banget. Lu gak bisa asal nyalahin karena siswanya malas ya. Lu gak bisa asal nyalahin karena emang kurikulumnya gimana, gurunya kayak gimana, dan segala macam gitu. Ini butuh evaluasi besar-besaran, iya gak sih? Dan bukan tugas gue juga karena gue tidak dibayar. Cuman ya, gue seenggaknya sebagai kreator yang pengen anak gua gitu ya, atau lulus semua yang mungkin lagi SD atau SMP gitu, mengenyam pendidikan lebih baik lagi, perlu kita diskusikan bareng-bareng biar seenggaknya ke depannya ini bisa jadi concern buat pemerintahan kita sendiri gitu loh. Well, soalnya ini udah diberitain juga di 2 portal berita, dari Tempo misalkan, kenapa nilai TK matematika dan bahasa Inggris jeblok. Terus kemudian dari Detik Education, nilai rata TK matematika SMA jeblok hanya 36 dari 100. Dan udah ada tanggapan langsung dari pihak pemerintah, di mana ini ditanggepin sama Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Pusaspendik BSKAP Kemendikdasmen Ibu Rahmawati ya. Di mana ini mengungkapkan kenapa nilai rata TK SMA rendah katanya untuk pelajaran matematika. Menurut beliau ya, katanya soal matematika sebenarnya memiliki konten sederhana, namun cara bertanyanya atau pertanyaannya yang muncul dalam soal jarang ditemui siswa di sekolah. Jadi soalnya variatif katanya. Jadi di sekolah itu diajarinnya model kayak gimana, tapi ternyata di soal assessmentnya, di soal TK-nya itu soal cerita yang mungkin belum diajarin di sekolah kayak gitu. Misalnya kalau tentang data dan peluang,
Biasanya kita langsung ini ada 5 data berapakah rata-ratanya. Iya, kalau misalkan diajarin di buku paket. Tetapi kemarin ada salah satu butir soal yang memang divariasikan. Lintas, zona, dan sesi itu ada 5 data semuanya bilangan cacah. Dengan jumlah total data itu kalau dijumlahkan 30 jadi. Seperti hitungan anak SD sebenarnya ya 5 data 30 rata-ratanya. Ya agak sedikit ngerjain ya, tapi ya buat gue sendiri pun yang kalau misalkan dites ulang mungkin bakalan kesulitan juga ya. Dalam soal tersebut ditambahkan syarat dan ketentuan sehingga banyak siswa yang terjebak dengan soal-soalnya. Wait, spoiler alert, kalau misalkan lo emang pengen masuk jadi PNS pun gitu ya, soalnya pun kayak gini ya. Di buku paketnya kayak gimana, tiba-tiba lebih variatif lagi. Dalam soal tersebut ditambahkan syarat dan ketentuan ya, sehingga banyak siswa yang terjebak dengan soal-soalnya. Tapi pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau 2 data itu kosong kemudian ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya produksinya minimal berapa setiap harinya. Setiap hari produksinya tidak pernah sama. Ternyata anak-anak kita mungkin tidak terbiasa mengaitkan data yang tertera di tabel dengan syarat dan ketentuan yang berlaku secara pointer naratif sambungnya. Rahmawati melihat siswa masih terkendala saat mengkaitkan antara data dan ketentuan. Jika dipahami dengan baik, menurutnya ketentuan tersebut sebenarnya berupa kalimat-kalimat sederhana. Jadi basically kata Ibu Rahmawati, kenapa nilai jelek? Karena basically soalnya itu bervariatif dan emang tidak biasa diajarkan di sekolah, katanya kayak gitu. Sementara ada lagi nih tanggapan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Muti, yang mana beliau sendiri pun itu katanya mendengar banyak kritikan yang mengarah pada dirinya tentang sulitnya soal TKA katanya. Kemarin saya habis peresmian di Kuningan SLB Negeri Kuningan itu ada ibu-ibu yang nempel saya. Pak, itu kan soal-soalnya yang keluar tuh belum diajarkan di sekolah kami katanya. Keluhan berikutnya adalah soal TKA yang dirasa banyak siswa tidak sesuai dengan apa yang kebanyakan tryout ajarkan. Muti menegaskan perbedaannya itu lumrah ada. Ya kalau tryout dengan pelaksanaan itu sama ya nggak usah ada tes. Kan tryout sifatnya hanya melatih, nanti kira-kira itu akan begitu. Tetapi tidak harusnya begitu kan, namanya juga TO. Sehingga karena itu kalau memang ada misalnya apa masalah-masalah di lapangan termasuk tadi belum diajarkan kok sudah dites, barangkali tujuan dari tesnya memang tidak menguji materi tapi menguji kemampuan di luar yang berkaitan dengan materi itu. Ya terus kemudian hasil dari TK yang sekarang di mana rata-rata mungkin kurang baik gitu untuk dilihat, apalagi buat orang-orang yang sudah tua atau merasa nilainya lebih gede gitu ya. Ini akan menjadi masukan bagi perguruan tinggi negeri serta pemerintah. Yang mana nanti katanya kalau misalnya emang lu bisa masuk ke perguruan tinggi itu bakal diprioritaskan nilai-nilai yang emang kurang bagusnya gitu untuk diajarkan kembali, katanya seperti itu guys. Nah gimana respon orang-orang di media sosial ya? Ini menarik banget. Kenapa? Karena responnya menurut gue tuh justru lebih bisa memperlihatkan inti dari permasalahannya. Ini gue bakal ngambil 3 respon ya. Yang pertama dari Facebook, yang kedua dari Twitter, yang ketiga dari akun namanya Kak Nopi. Dimana ini mungkin dia mewakilkan generasinya gitu. Kenapa nilainya jelek? Dari Kak Nopi sendiri bilang rata nilai TK SMA rendah, angkatan 26 kurang belajar kah? Biar aku kasih tahu kenapa narasi-narasi ini nggak adil buat kami katanya gitu. Kita harus objektif. Kata Kak Nopi, ya angkatan pertama TK dan kami cuma dikasih waktu persiapan kurang dari setahun. Referensi soal jelas nggak ada karena kami angkatan percobaan. Mau belajar dari mana? Iya jelas kami belajar cuma bisa nebak-nebak soalnya gimana. Soal yang beredar pun cuma soal prediksi semua. Ini lucu banget, kenapa? Kalau misalnya ngomongin soal angkatan percobaan, gue jadi throwback ke generasi gue juga yang jadi angkatan percobaan. Tai banget ya, masa di beberapa tahun sebelumnya gitu UN tuh cuma 2 tipe soal gitu. Waktu angkatan gue sendiri tiba-tiba dibilang katanya ada 25. Kan kentut gitu ya. Ya cuman balik lagi, relate lah kalau dari gue ya. Kisi-kisi resmi baru keluar Hamin 2 bulan. Bayangkan harus menguasai belasan materi dengan format baru di tengah tugas sekolah yang tetap numpuk dan teman-teman SMK yang masih harus PKL. Guys, lo harus tahu kalau misalnya angkatan sekarang itu adalah transisi dari pemerintah Pak Jokowi ke pemerintahannya Pak Prabowo. Jelas dari kurikulum pun udah beda ya. Kurikulum Merdeka sama kurikulum yang lagi dibuat juga sama kementerian yang baru. Belum lagi masalah ketimpangan informasi. Mungkin di kota besar atau sekolah tertentu infonya lebih cepat sampai. Tapi secara nasional banyak sekolah yang mungkin baru benar-benar paham teknisnya di detik-detik terakhir. Ya jadi gap informasi antara kota dan juga desa juga berbeda katanya. Jadi yang kota mungkin bisa dapat lebih cepat, sementara yang di daerah-daerah itu emang agak sulit untuk mendapatkan kisi-kisinya. Kami produk kurikulum Merdeka yang materi dipersempit, tapi soalnya soal TKM malah menguji materi yang gak semua diajarkan di kelas. Ada gap besar antara apa yang kami pelajari versus apa yang diujikan. Ini poin penting banget sih. Jangan lupa faktor ketimpangan materi. Faktanya pendidikan kita belum merata di sekolah A, materi X diajarkan.
tapi di sekolah B bisa aja materi itu nggak disinggung. Gimana kami bisa dapat skor rata yang tinggi kalau modal pengetahuannya aja beda-beda dari awal? Ini yang jadi concern buat gue juga sih. Soalnya harusnya kalau misalkan emang diajarinnya itu bener secara kurikulum, bahkan nggak perlu ada yang namanya bimbel anjir. Orang-orang tuh pasti udah pada paham. Masalahnya ya, ada bimbel itu karena mata pelajarannya terkadang tidak di-provide di sekolah gitu loh. Yang mana itu problem yang harus diselesaikan gak sih? Nobi, jujur aja, nggak semua guru punya kompetensi buat jelasin materi secara tuntas dan mendalam. Betul, ada guru yang emang ngajarnya suka-suka dia, ada guru yang emang bener-bener paham banget. Begitu nilai kami rendah yang kena judge siswanya, padahal kami ini korban dari kualitas pengajaran yang standarnya nggak rata di setiap daerah. Ini poin bagus banget. Formatnya soalnya bukan cuma pilihan ganda, tapi mayoritas PGK, pilihan ganda kompleks. Dan benar salah, satu soal PGK beban mikirnya berkali-kali lipat karena harus ngecek 3-5 pernyataan satu-satu. Jadi pas ngerjain juga makin ke pressure karena sambil ngejar waktu. Ini model baru yang bahkan gue sendiri ya, generasi angkatan 2013 itu masih belum relate. Di TK itu numpuk semua orang yang mau kuliah langsung kerja, masuk TNI, Polri, ngincer swasta PLTN, tapi ikut TK karena banyak sekolah yang mewajibkan muridnya ikut. Karena kegunaan nilai TK ke depannya selain untuk SNBP itu masih unclear. Oh, jadi ini alasan kenapa di berita pun dikasih tahu kalau misalnya yang paket C pun bisa daftar. Makanya ya kelihatan rata-rata jelek, soalnya yang emang ngulang pun itu ikut tesnya. Otomatis nilai yang asal klik karena dipaksa ikut nyampur sama nilai murid yang belajar mati-matian. Hasilnya jelas rata-rata ketarik turun. Oh ini gila bagus banget ini, sumpah dah. Harus ada yang lihat sih. Jadi kalau rata nasional rendah itu bukan bukti kami nggak belajar, itu bukti sistemnya yang belum siap tapi dipaksakan. Kami belajar mati-matian buat sistem yang nggak jelas arahnya. Stop mempertanyakan perjuangan kami cuman karena kalian nggak ngerasain riuhnya di lapangan. We work hard, the system just didn't work for us yet. Gokil. Lagi respect buat adik-adik kita yang masih berjuang gitu ya untuk meningkatkan nilai dan juga harapan buat orang tua dan juga keluarganya gitu. Semoga usahanya itu gak sia-sia dan semoga buat orang-orang yang belajar mati-matian itu mendapatkan hasil yang sesuai, bukan dilihat dari rata-rata. Nah itu tadi pembelaan dari angkatan yang nilainya kena judge gitu ya. Sekarang kita bakal lihat gimana respon orang-orang berdasarkan media sosial. Di Twitter ada yang bilang kalau misalnya katanya ini mungkin hasil dari anak gak boleh 3 kelas. Anak jangan dipaksa belajar dalam mapel-mapel tertentu. Kalau nilai anak jelek yang salah gurunya yang tidak inovatif. Dalam 10 tahun terakhir berganti 4 kurikulum. Intinya pressure-nya dadakan ya. Jadi cuma waktu tes doang, padahal sebenarnya itu pressure harusnya tuh di push terus gitu ya. Nggak cuma waktu tes doang, tapi waktu kenaikan kelas dan masih banyak lagi. Ya kayak seakan-akan karena nggak ada konsekuensi, ya mungkin ya adik-adik kita ngerasa kayak aman-aman aja. Padahal justru itu yang ngebuat mereka males. Terus ada lagi yang bilang kayak penasaran sama apa bahasa Indonesia. Emang soalnya sesulit apa ya? Kayaknya bahasa Indonesia kebanyakan soalnya cuma muter-muter di pemahaman bacaan sama gagasan. Ini mungkin debatable ya. Terus ada lagi yang bilang anak saya kelas 6 SD di tryout TKA untuk MTK keluar materi debit volume akar pangkat 3 SD anjir. Satuan kubik sedangkan materi kurikulum merdeka ndak pernah sedikit sekali dibahas. Akhirnya perlu usaha ekstra untuk drill soal dan les di luar tetap bisa lulus karena sudah tidak ada konsekuensi, tidak tinggal kelas gitu loh. Para guru please tanggapannya ada yang bisa klarifikasi, masa iya mayoritas siswa Indonesia bodoh angka 60 aja nggak nyampe dan segala macam. First of all, pemerintah berapa kali sih ngubah kurikulum? Kemarin ada pelatihan TK dan soal buat SD aja kayak soal buat SMA. Terus apakah semua sekolah udah disamaratakan pemahaman tentang TK, kisi-kisi dan lain-lain? Jadi menurutku ini adalah evaluasi sistem pendidikan kita. Yes. Sayangnya adalah mungkin pemerintah kita sekarang lagi fokus ke MBG gitu. Dan guru-guru itu sekarang lagi pada sibuk juga buat ngurusin ini makanannya mau dikasih kapan gitu, waktu liburan sekolah. Nah gimana respon orang-orang Facebook? Nah ini gue ambil dari postingannya Mas Terelie, yang dia tuh bener-bener sekalinya ngasih tanggapan bener-bener ngegoreng banget gitu ya. Tapi kita gak yang ke Terelie dulu. Kita bakal ngeliat dari postingannya demi Tuhan jika kau sebut ini literasi. Jadi kalau misalnya berdasarkan dari komentar-komentar postingan ini, seenggaknya lebih nggak emosi gitu ya. Mas Tio bilang, era Nadiem menurut saya memang beneran pertaruhan. Sistem zonasi dan merdeka belajar itu secara ide bagus banget. Anak bisa sekolah dekat dan enjoy dalam belajar. Tapi di satu sisi, mental anak-anak di Indonesia belum semaju itu untuk diimplementasikan secara merdeka.
Guru-guru juga pada masih terikat dengan budaya-budaya ngajar era 90-an yang keras dan tegas. Iya, jadi masa transisi ini jangan yang tiba-tiba kaget untuk dimodernisasi. Ini bagus banget nih komentarnya. Sistem pendidikan ini seperti meniru negara maju, tapi mental SDM di sini masih belum semaju itu. Saat sistem pendidikannya gak jelas, mental murid belum siap, dan guru pun masih banyak yang terikat dengan stigma pengajaran lama. Yes, jadi solusinya mungkin zonasi dihapus. Ya, gue termasuk orang yang bukan fans berat sama zonasi. Adik gue gagal masuk sekolah yang deket gitu ya, gara-gara ya beda kabupaten dan kota gitu, dan hasil dia sekolah lebih jauh lagi. Poinnya apa kalau kayak gitu untuk zonasi, anjir. Terus zonasi juga udah bukan rahasia umum lagi ya, menjadi jalur yang paling bisa diuangkan ya. Ada yang mungkin diakal-akalin pakai kakak lah, ada yang diakal-akalin sama oknum-oknum gurunya lah, dan masih banyak lagi. Gue rasa mengembalikan sistem rekrutmen sekolah yang gak perlu pakai zonasi itu salah satu kebijakan yang bagus. Tapi ini opini gue secara pribadi gitu ya. Kalau misalnya menurut lu tuh, oh enggak bang, zonasi bagus, ya silahkan berpegang teguh sama pendapat lu sendiri. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga ya ngasih ini pendapat. Om Erwin bilang, terima aja, jadikan cambukan agar dapat dievaluasi, jangan dimanipulasi terus. Terima kegagalan, semoga bisa lebih baik lagi. Iya. Kurang-kurangin juga tuh tiktokannya, itu kan bener-bener ngaruh banget tuh ke daya fungsi otak. Jadi lu susah buat fokus gitu kalau misalkan terus ngelihat algoritma yang selalu ngasih makan mata lu tiap 6 detik gitu, ganti-ganti. Ini sama kayak sistem KKM zaman KTSP. Gue juga waktu itu nggak ada pakai nilai di bawah 4 kecuali NEM abis UN. Rata-rata KKM itu paling rendah 60 dan 58. Ini 30 bang. Lebih kecil bang. Ada yang bilang kayak ngomong sistem tapi yang berpartisipasi cuma guru sebagai pelaksana dan pemerintah sebagai pembuat. Regulasi peran orang tua, masyarakat, dan stakeholdernya yang kemana. Nah, gue masih percaya bahwasanya semua kembali ke diri sendiri, mau kurikulum apapun selagi siswa mas-masan sama aja. Iya, kalau misalnya kembali ke dirinya masing-masing, ya itu nggak bisa juga dibenarkan kalau misalnya kita ngelihat angka rata-rata. Kalau misalnya kita ngelihat angka rata-rata berarti nggak cuman masing-masing doang ya nggak sih, tapi hampir rata-rata orang merasakan ini juga gitu. Jadi ya secara pembuat solusi dan juga kebijakan harus bisa ngeliat akar permasalahannya kayak gimana. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait permasalahan rata nilai mata pelajaran wajib untuk TK generasi Alpha. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak, undur diri. Sampai jumpa.